kali ini Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ya, kaidah kebahasaan teks berita yang harus ada adalah kata baku. Yang pertama adalah kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku dan tidak baku ini sering kali kita gunakan di dalam keseharian ya. Kalau yang suka menggunakan bahasa yang baku mungkin tidak akan kesulitan dalam menggunakan kalimat ya. Kata tidak baku, contohnya kata gaul ya, kalimat-kalimat gaul, kalimat-kalimat yang slang atau kalimat yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada kata bis, cabe ya. Bis harusnya kata bakunya bus. Terus ada cabe, harusnya kata bakunya adalah cabai. Nah, contoh kalimat tidak baku yang kita akan rubah ke kalimat baku yaitu semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Nah, kadang kalian menggunakan kata pada. Ya tuh pada gimana gitu kan. Ya. Kemudian itu kalimatnya tidak baku ya. Harus dirubah ke kalimat baku menjadi semua peserta pertemuan itu sudah hadir ya. Bahasanya efisien dan tidak berbelit-belit ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat langsung. Kalian sering menggunakan kalimat langsung biasanya di drama. Kalau tidak langsung ya biasanya ada di cerpen gitu ya. Nah, ciri dari kalimat langsung kita lihat. Yang pertama bertanda petik dalam bahasa tulis ya. Yang kedua, intonasi bagian kutipan bernada lebih tinggi daripada bagian lainnya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan susunannya ini bisa berubah-ubah. Contohnya ada pengiring kutipan atau kutipan kemudian diiringi pengiring atau kutipan pengiring kutipan ya. Kemudian bunyi pertama awal kutipan dimulai dengan huruf kapital ya. Kalau sudah dikutip awalnya kalimat. Nah, contohnya gini deh. Ayah menyuruhku antarkan surat ini ke kantor Bapak. Nah, kata antarkan A-nya hurufnya kapital. Ya. Silahkan masuk, kata Pak Guru Husin kepada Husin. Nah, silahkan S-nya hurufnya besar. Gunakan tanda kutip, ada komanya juga. Contoh dari kutipan, pengiring kutipan di contoh ketiga. Kak, kau disuruh ibu, kata Heni. Disuruh makan. Nah, gitu ya. Untuk kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian contohnya dari kalimat tidak langsungnya, ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor. Pak Guru menyilahkan Husin untuk masuk. Heni berkata kepada kakaknya bahwa ia dipanggil ibu untuk makan. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks berita adalah menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini adalah konjungsi penyamaan, kata penghubung yang menyatakan hubungan penegasan atau sebagai salah satu konjungsi yang bertugas atau berfungsi sebagai penerang suatu kejadian dalam kalimat. Contohnya bisa dibaca ya. Dia menjelaskan bahwa rencana pembangunan sirkuit balap internasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan peristiwa Lombok. Nah, ada kata bahwa itu merupakan konjungsi yang digunakan dalam teks berita. Kata kerja mental. Nah, kata kerja berarti verba ya. Verba tingkah laku atau perbuatan yang yang mengalami perbuatan. Contohnya berpelukan, kemudian menyapu, mengepel, mencuci. Nah, itu kata kerja. Tapi kalau kata kerja mental berbeda. Kata kerja mental itu kaitannya dengan sikap atau tindakan ya.
responnya kayak gimana? Misalnya ada melihat, kemudian berpendapat, kemudian berpikir, gitu ya, atau rasa suka, khawatir, gitu, kaitannya dengan emosi, perasaan, kasih sayang, semuanya. Tapi berbeda ya, kalau misalnya kata kerja biasa melakukan sesuatu. Nah, sedangkan kata kerja mental kaitannya dengan emosi, perasaan, gitu ya. Contohnya, kami terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan tersebut. Nah, kata menyetujui di sini merupakan sikap dari subjek terhadap suatu tindakan pemilihan, ya, karena dia merasa menyetujui. Contoh, kalau kata kerja mental seperti itu, ya. Nah, ada lagi penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu atau adverbia itu merupakan kata kerja atau kata sifat, tetapi tidak termasuk kata benda. Singkatnya, kata keterangan waktu itu adalah kata kerja yang menerangkan kapan atau bila mana suatu peristiwa itu terjadi. Cirinya menggunakan kata waktu sekarang, besok, tadi, jam, hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Oke, lihat di situ contohnya ada, sudah dilampirkan ya. Kata keterangan tempat berarti yang menerangkan keberadaan tempat peristiwa yang sedang terjadi, atau ruangan, misalnya di sini, di sana, di atas, di luar, di sekitar kita, atau di situ, dari, ke, di, dan lain sebagainya. Contoh, aku lahir di Bogor, berarti tempatnya di Bogor. Ayah dan ibu pergi ke Bali, berarti dia ingin ke Bali, ada di Bali. Ibuku berasal dari Bandung, nah itu tempat juga. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Nah, tadi kata keterangan waktu, sekarang konjungsi. Sedangkan kalau konjungsi kan kata penghubung, beda ya. Contohnya ada ketika, saat, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya, sebelum, sesudah, selesai, sambil, selagi, selama, sampai, sehabis, lalu, kemudian, dan semenjak. Nah, itu konjungsi. Kalau yang tadi kata keterangan waktu, contohnya ada lalu, bukan lalu, ada besok, kemarin, gitu ya, pagi, jam berapa, gitu. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat aktif berarti kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Contohnya, aktifnya kakek sedang membaca komik. Nah, ada imbuhan me di situ. Kenapa ada imbuhanan me? Ingat, kalau kalimat aktif itu cirinya imbuhannya me dan ber. Ya, kakek sedang membaca komik. Kalau dirubah ke kalimat pasif berarti komik dibaca oleh kakek. Karena kalimat pasif cirinya berimbuhan di, ke, dan ter. Kemudian ada kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif intransitif. Nah, kalau kata kerja aktif transitif memiliki objek, ya. Contohnya subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Nah, itu contoh dari susunan kalimatnya. Kalau kata kerja aktif intransitif tidak memiliki objek, berarti subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, keterangan pelengkap, ya. Jadi kalau intransitif tidak memiliki objek. Contoh dari kalimat transitif dan intransitifnya, nih. Kakek sedang membaca koran di ruang tamu. Subjek, kakek sedang membaca, predikat, ya. Koran, objek, di ruang tamu, keterangan. Contoh kalimat aktif intransitifnya dirubahnya jadi
Kakek, subjek, sedang membaca, predikat, di ruang tamu keterangan. Objek dari koran tidak digunakan di intransitif. Oke, begitu. Sampai sini. Semoga jelas ya. Sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya.